dalam janji cinta suci, cinta sang ilahi. Di dalam kasih-Nya hidupku bahagia. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang abadi. Mari kita hidup saling bercinta. Tibalah saatnya hari yang terindah, hari bahagia. Ku berpadu dalam janji cinta suci, cinta sang ilahi. Di dalam kasih-Nya hidupku bahagia. Tuhan memanggil kita semua masuk dalam perjamuan-Nya. Dalam cinta-Nya hidup kita bahagia. Tibalah saatnya hari yang terindah, hari bahagia. Ku berpadu dalam janji cinta suci, cinta sang ilahi. Di dalam kasih-Nya hidupku bahagia. Dalam kurban Kristus imam agung, kita semua disatukan. Bersyukur padanya luhur dan cinta-Nya. Tibalah saatnya hari yang terindah, hari bahagia. Ku berpadu dalam janji cinta suci, cinta sang ilahi. Di dalam kasih-Nya hidupku bahagia. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang abadi. Mari kita hidup saling bercinta. Tibalah saatnya hari yang terindah, hari bahagia. Ku berpadu dalam janji cinta suci, cinta sang ilahi. Di dalam kasih-Nya hidupku bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat siang semua. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak dan Mama Saksi, orang tua dari kedua mempelai, kedua keluarga besar, anggota KOR Santo Gradus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Coba lihat ke depan supaya bisa bedakan frater dengan mempelai. Frater pakai kacamata, Pak Sisko tidak pakai kacamata. Dua-dua namanya Sisko. Bedanya di frater punya tai. Kalau guru punya Sinya. Bedanya di situ, senyum sama.
rambut gunting sama. Bapak Mama, saudara-saudari, semua umat Allah yang saya kasihi, hari ini kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, kita bersyukur dan bergembira karena Tuhan sendiri telah mempersatukan kedua anaknya, dua saudara kita, dua anak kita, Sisko dan Nia dalam kasih yang suci. Dalam atau melalui perayaan Ekaristi ini, Sisko dan Nia datang ke hadapan Tuhan untuk mengucapkan janji setia seumur hidup dan minta agar kasih mereka diberkati serta diteguhkan oleh Allah sendiri. Kita semua yang hadir dalam misa ini bukan hanya sebagai saksi, tapi kita diminta untuk mendoakan mereka agar rumah tangga mereka menjadi tempat kasih, menjadi tempat damai, juga menjadi tempat berkat bagi banyak orang. Dalam perayaan Ekaristi ini kita ingat semua keluarga dari dua saudara kita, Sisko dan Nia, kita pun mendoakan mereka. Dari istimewa kita mendoakan Mama Yasinta Mutuasa yang telah meninggal dunia. Kita juga berdoa mohon berkat Tuhan yang berlimpah bagi Bapak Alfonsius Berbiting. Kiranya Tuhan menggerakkan hatinya untuk tetap mendukung, juga menerima kedua anak kita, Sisko dan Nia, yang hari ini menerima sakramen perkawinan. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, di awal perayaan Ekaristi ini, dengan rendah hati kita memohonkan rahmat pengampunan Tuhan, supaya semua doa kita dalam perayaan Ekaristi ini berkenan kepada Tuhan dan melimpahkan berkat berlimpah bagi kita sekalian, teristimewa bagi kedua anak kita, saudara kita, Sisko dan Nia. Kita nyatakan tobat hati kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan.
Intera pazzo minibus, intera pazzo minibus, bonem voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias a ti, Musibi. Gracias a ti, Musibi. Proclamatam gloria tua. Domine Deus et celestis. Domine Deus et celestis. Deus, Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Domine Filii unigenite, Iesus Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Recata mundi, miserere nobis. Victoris, recata mundi, suscipere Santo Spiritus, Santo Spiritus, Santo Spiritus, Santo Spiritus, gloria Dei Patris. Un Santo Spiritus, un Santo Spiritus, un Santo Spiritus, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami sekalian datang bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempersatukan dua anakmu, Sisko dan Nia, dalam ikatan cinta kasih yang kudus.
Dengan rendah hati kami mohon, berkatilah mereka dengan kasih-Mu yang sejati, agar dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, mereka tetap saling mengasihi, saling menolong, dan saling mengampuni. Dan jadikanlah keluarga ini sebagai tanda kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari 1 Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menuntut segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takwa, yang hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan. Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Hidupmu akan bahagia dan sejahtera. Sabda Tuhan pedoman hidup kita, cahaya dalam kegelapan. Bagi orang yang lurus hati, kasih Tuhan selamanya.
anak-anakmu mengelilingi mejamu, bagaikan tunas zaitun. Tuhan pedoman hidup kita, cahaya dalam kegelapan, bagi orang yang lurus hati, kasih Tuhan selamanya. Demikianlah suami yang takwa akan diberkati Tuhan dari Sion dan menikmati kemakmuran Yerusalem dan melihat anak cucumu turun-temurun. Tuhan pedoman hidup kita, cahaya dalam kegelapan, bagi orang yang lurus hati, kasih Tuhan selamanya. Mari kita sembah, kita berdiri untuk mendengarkan bacaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya dalam namaku diberikan nyala kepadamu. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sebelum kita merenungkan kedua bacaan suci yang dibacakan kepada kita pada hari bahagia ini, ada beberapa hal mendahului. Yang pertama, mempelai berdua, maafkanlah saya karena khotbah ini saya siapkan untuk dua temanmu yang hari yang sama ini mereka berkati Henes. Tetapi karena terjadi pertukaran orang, maka saya yang kesini. Kiranya kebahagiaan berdua bertambah-tambah karena pada hari istimewa ini ada persembahan suara-suara emas dari teman-temanmu berdua. Anggota KOR hari ini bukan dari Behuru, tetapi ini KOR dari Pasisko. Pasisko tergabung dalam KOR Santo Gradus Voice ini. Kamu sudah tidak pakai nama yang dulu itu kan? Kumpulan laki-laki ganteng. Apakah kamu sudah tidak ganteng? Masih ganteng? Masih. Berarti Sisko juga ganteng toh? Ibu Nia, Sisko ganteng atau tidak? Harus akui bahwa Sisko itu ganteng. Tapi ingat, supaya selalu bisa membedakan Sisko dan Frater. Frater akan terus mendoakan berdua supaya berdua bisa hidup bersama sebagai suami istri yang selalu berbahagia meskipun dalam situasi sulit. Dan berdua juga jangan lupa doakan Frater supaya 3-4 tahun lagi Frater bisa jadi imam. Kamu dua berkata terlalu cepat, Sisko. Coba rem diri sedikit, kembaranmu yang bisa untuk kamu dua. Kira-kira masih 4 tahun kan? Frater dulu sampai di Jamaika. Jamaika ini di mana? Sebelah Hanoi kan? Tetapi Frater kembali dan merasa cocok untuk menjadi imam projo. Akhirnya Frater lamar di Atambua dan sekarang di Kupang. Frater pernah 1 minggu tinggal di Forlulik. Dan sejak saat itu orang Forlulik lihat Pasisko pikir Frater. Harusnya Pasisko terima saja supaya selalu dapat kiriman daging ayam goreng. Pasti semua tahu kita bisa terlambat. Karena itu saya sengaja buat kamu tertawa supaya saya khotbah jangan terlalu lama. Kalau khotbah lama nanti keluar misa makanan siangnya sudah dingin. Sebelum saya khotbah, Mama Yani yang sebagai kakak tadi saya nasihat Sisko dan Frater. Orang tua itu seperti TV One. Hari ini dia sayang satu orang, kita yang lain salah semua. Besok dia sayang orang lain, kita yang lain salah semua. Yang disayang jangan merasa adik kakak yang lain tidak baik. Juga yang sedang tidak disayang jangan merasa bahwa orang tua hanya sayang satu orang. Di saat orang tua sayang satu orang, kita yang lain anggap saja itu berita berulang. Tunggu saja giliran, nanti akan berbalik. Kita yang disayangi, lalu yang lain salah semua, meskipun tidak pernah buat salah. Sisko dan Nia setelah berkat, apapun terjadi, pergi dan cari Bapak Alfonsius. Bisa? Oh, bisa tidak? Nah, kamu pergi. Ada kalimat, sejahat-jahatnya orang tua tidak akan membuang anaknya.
Harimau tidak mungkin makan anak sendiri. Saya tadi lihat Bapak Alfons marah, tetapi marahnya Bapak Alfons tidak seperti Bapak saya. Karena itu sudah sampai di sini, tapi saya tunda misa karena saya bertemu dengan Bapak Alfons, tetapi yang ada di otak saya adalah Bapak saya. Baik. Kiranya keterlambatan kita tidak mengganggu kebahagiaan kedua keluarga besar di hari yang bahagia ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Rasul Paulus berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak berkesudahan. Sabar itu seperti apa, Sisko? Hah? Tarik nafas dulu. Sabar itu seperti yang kita duduk. Saya suruh kamu dua bilang, ambil kursi. Ibu Nia hanya ambil kursi untuk dia sendiri. Pas Sisko tidak marah, dia ambil kursi sendiri. Kasih itu sabar. Kalau emosi tinggi, pasti Sisko di depan saya langsung protes. Kau ini ambil kursi untuk kau sendiri, saya duduk di mana? Dia tidak protes, sabar. Itu dalam contoh yang sederhana. Dan Yesus dalam bacaan Injil berkata, tinggallah dalam kasihku. Dua sabda Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengingatkan kita sekalian yang hari ini hadir dalam perayaan Ekaristi ini, bahwa kasih atau cinta sejati berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi dasar dari kasih, maka kasih manusia bisa cepat habis, cepat luntur, bahkan cepat beralih ke hati yang lain. Dengan baik-baik, Pak Sisko. Jangan omong cinta berapi-api tetapi tidak berdasar pada Tuhan. Suatu saat di jalan bertemu orang lain, pikir dia lebih cantik dari Ibu Nia, lalu kasihmu beralih. Atau yang sampai jatuh cinta dengan anak murid. Supaya yang jatuh cinta dengan anak murid, maka harus sadar bahwa cintamu dasarnya adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri sebagai dasar, maka apapun situasinya, cinta Anda berdua tidak akan habis. Kalau Tuhan ada di dalam rumah tanggamu, kasih itu akan terus bertumbuh, terus berkembang, bahkan di saat susah sekalipun. Biar Ibu Nia nanti gigi sudah ompong, tidak mengurangi cinta Pak Sisko untuk Ibu Nia. Karena dasar dari cinta antara berdua adalah Tuhan sendiri. Bagaimana supaya Tuhan selalu menjadi dasar untuk cintamu berdua? Hari Minggu misa. Jangan kamu dua sembunyi di Ekin sana. Hari Minggu orang misa kamu anggap hari libur. Bahkan jadikan hari Minggu sebagai hari cuci pakaian kotor. Tidak boleh. Bapak Ibu, saudara-saudari, kurang lebih dari dua bacaan suci yang kita dengar ini, kita bisa merenungkan beberapa hal penting di hari bahagia ini. Untuk yang berbahagia, kalau khotbah ini kurang, nanti tanya di Bapak Mama Saksi untuk tambah. Tapi kamu dua juga sering di pastoran. Khotbah untuk kamu dua pasti tidak akan habis. Karena setiap kali kamu muncul, setiap itu juga saya khotbahkan kamu dua. Kalau untuk yang lain, dengar supaya kalau khotbah ini baik, dipakai, diterapkan dalam rumah tanggamu. Kak Kristo. Ya. Kurang lebih ada beberapa hal. Yang pertama, kasih bukan hanya kata-kata. Dalam kehidupan kita seringkali kita gampang mengatakan saya mencintaimu.
Bahkan sudah ada istri juga masih berani mengatakan kepada orang punya istri bahwa saya mencintaimu. Tidak boleh. Greg, David sudah ada, cintamu hanya untuk Feby. Tidak boleh dengan gampangnya mengatakan kepada orang lain bahwa Greg juga mencintai dia. Itu namanya bumbang. Di mana-mana kakak cinta, kakak ini macam cinta yang sejati bukan hanya kata-kata kosong, tetapi harus terlihat dalam perbuatan sehari-hari di sepanjang hidup. Terlihat dalam kesetiaan. Apapun situasinya, Sisko, yang di samping itu adalah pemberian Tuhan. Setia kepada Nia itu sama dengan Anda setia kepada Tuhan. Sebaliknya, Ibu Nia, setiamu pada Sisko sama dengan setiamu pada Tuhan. Yang omong kosong banyak bilang, saya mencintai Tuhan, tetapi Tuhan yang hadir dalam diri Pak Sisko, Anda tidak lihat. Kasih yang sejati harus tampak dalam cara hidup sehari-hari. Harus tampak dalam kerja keras bersama. Sebagai suami istri harus kerja. Jangan menghayal, tetapi suami kerja, istri tidak kerja. Istri kerja, suami tidak kerja. Suami kerja keras, istri duduk cerita tidak tahu habis bahannya. Suami pulang belum masak, lalu dia bilang dia cinta omong kosong. Harus kerja keras bersama. Kaum dua sama-sama guru, pasti pagi berangkat ke sekolah bersama, pulang juga bersama. Ada waktu luang, bisa buat apa? Buat. Jangan buang-buang waktu. Supaya apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Cinta juga harus tampak dalam saling mengerti, saling mengampuni. Ibu Nia harus lebih banyak mengerti Pak Sisko. Pak Sisko juga harus berusaha lebih banyak mengerti. Kalau pagi bertengkar karena Ibu Nia putar kopi terlambat, marah, sebelum tidur sudah harus ada saling mengampuni. Jangan hanya putar kopi terlambat, marah itu kau bawa sampai besok. Tidak boleh. Tapi Pak Sisko tidak minum kopi tau. Dia bilang saya tidak minum kopi, mas Sopi jangan. Kalau kasih Sopi pasti habis. Dia juga tidak minum Sopi, tidak isap rokok. Persis kau isap rokok? Hah? Isap? Pokoknya kamu doa atur yang baik saja. Yang penting jangan baku marah. Kalau ada marah, usahakan cepat saling mengampuni. Itu baru namanya cinta sejati. Kalau suami kerja keras dan capek, istri harus menghibur dengan lembut. Ini dia mau hibur Sisko dengan cara apa? Kopi teh tidak minum. Bilang Sisko, panggil ibunya bilang apa? Hah? Saya. Oi. Saya. Start kali. Mana? Nia saja. Kamu lihat sekarang di depan kita bilang Nia, tapi mereka dua sendiri bilang Ni. Ibu Nia, kalau Sisko pulang dari jalan jauh, kami yang bawa motor ini capek. Jangan motor baru sadar kalau sudah reset ini Sisko dengan kalimat-kalimat mutiara itu. Harusnya waktu Sisko baru sadar motor, langsung jemput bilang kakak capek, saya sudah siapkan air panas untuk kakak mandi. Bisa? Oi. Bisa betul loh.
Kalau misalnya Ibu Nia susah, Sisko, tugasmu harus menenangkan dia. Hal ini hal-hal sederhana, tetapi ketika kamu dua lakukan, maka rumah tanggamu akan kuat dan bahagia seperti yang kamu dua cita-citakan. Kalau sudah menikah, tiap hari berkelahi terus, untuk apa menikah? Sisko ikut fraktor, masuk biar. Tapi sudah terlambat, kadang cita-cita muncul terlambat. Harus berjuang supaya hidup bahagia, apapun situasinya. Yang kedua, cukup atau tambah-tambah? Tambah? Saya sangat cukup sudah. Agus kamu apa? Yang kedua itu kasih itu sabar dan murah hati. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi bilang kasih itu sabar. Sabar bukan berarti diam terus, tetapi mau mengerti dan menahan diri. Sabar berarti tidak cepat marah, juga tidak cepat menutup. Dan murah hati berarti rela memberi, tidak pakai perhitungan matematika untung dan rugi sebagai suami istri, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kamu dua mulai hari ini menjadi suami istri. Milik istri adalah milik suami. Artinya kalau kita mau kasih itu tetap hidup, kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Kalau ada doa, berdoa bersama. Jangan doa di lingkungan, mama dengan anak pergi berdoa, bapak selalu jaga rumah. Tidak doa bersama toh, harus doa bersama. Doa di kelompok bilang bapak jaga rumah karena pencuri banyak. Kalau undangan pergi pesta, bapak dan mama pergi semua karena pencuri juga pergi, jadi rumah aman. Buat seolah-olah pencuri di kampung ini banyak sekali. Setiap kali doa di kelompok, bapak-bapak selalu jaga rumah. Sisko, tidak boleh. Kalau ada waktu berdoa, doa bersama. Waktu makan juga makan bersama. Jangan niat harus kau makan duluan, lalu kau tidak siapkan untuk Sisko. Lama-lama Sisko bilang, oh di tetangga makanan enak. Nah itu kau suka. Doa-doa kita. Para mempelai yang berbahagia, sebelum memohonkan berkat Tuhan bagi pernikahan Anda, kami persilahkan kalian terlebih dahulu menghadap kedua orang tua untuk mohon doa restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Bapak dan Mama tersayang, di hari bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan limpah terima kasih atas pengorbanan, curahan cinta dan kasih sayang yang telah saya terima sejak masih dalam kandungan Mama hingga saya menjadi matang dan dewasa. Didikan dan perhatian Bapa dan Mama telah menjadi mutiara terindah dalam hidupku. Hari ini atas nama cinta dan diiringi restu ayah dan ibu, akan janji setia sepanjang hidup, membentuk suatu rumah tangga Katolik yang baru, berdua menatap masa depan yang cerah. Maafkanlah segala kesalahan yang pernah menjadi sepanjang hari-hari kebersamaan kita. Iringilah langkahku dengan doa restumu, agar kami berdua tegar menghadapi hari esok yang tidak luput dari godaan dan tantangan. Doa kami berdua
Semoga Tuhan mengajari segala cinta dan pengorbanan Bapa dan Mama tersayang, serta melimpahkan berkah-Nya kepada kita semua. Amin. Orang tua dipersilakan kembali ke tempat duduk. Bapak dan saksi maju ke depan. Setelah kedua mempelai mendapatkan restu dari orang tua, sekarang sampailah kita pada upacara pernikahan suci. Kedua calon mempelai akan mengukuhkan janji mereka dalam sakramen perkawinan. Kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman yang hadir. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Francisco Sina dan Febronia Lesek, bersediakah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian yang penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Setelah Anda berdua menyatakan kesediaan, sekarang tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya persilakan saudara masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah. Di hadapan imam dan para saksi, saya Francisco Sina menyatakan dengan ikhlas bahwa Febronia Lesek yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci. Di hadapan imam dan para saksi, saya Febronia Lesek menyatakan dengan ikhlas bahwa Francisco Sina yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya
demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Ya Tuhan, berkatilah cincin-cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin-cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sisko, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Febronia Lesek, terimalah cincin ini sebagai lambang dan cinta kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Febronia, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Francisco Sina, terimalah cincin ini sebagai lambang dan cintaku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, kedua saudara kita di hadapan kita sekalian, dengan ini maka mereka telah saling menerimakan sakramen perkawinan satu kepada yang lain, dan juga dengan ini maka mereka dua sah menjadi suami istri Katolik. Kita sambut keluarga Katolik baru ini di tengah keluarga-keluarga yang lain dengan tepuk tangan. Keluarga besar. Upacara perkawinan telah selesai, silakan kembali kita berduduk. Saudara-saudari, hari ini pada mempelai ini penuh dengan kebahagiaan. Mari kita menyatukan diri pada kebahagiaan mereka itu dengan melambungkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga.
agar apa yang mereka alami itu akan tetap berlanjut dan senantiasa menjadi corak dan warna kehidupan mereka. Semoga oleh kekuatan api kasih-Mu, para mempelai ini selalu hidup sehati sejiwa, mampu mendidik anak-anak yang akan dikepercayakan kepada mereka dengan kasih dan kebenaran, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan memberkati pula para orang tua yang telah melahirkan, mendidik, dan membimbing mereka dengan berkat surgawi dan duniawi. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan menjadi kompas hidup bagi para pengurus lingkungan dan penggerak KUB kita, agar mereka mampu menghadirkan Kristus melalui kesaksian hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan menuntun para saksi untuk senantiasa berkanjang dalam iman, harap, dan kasih, serta merahmati kita semua yang berkumpul dalam namanya dengan sabta kurnia-Nya. Marilah kita mohon. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami. Tuntunlah kami semua di jalan menuju kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan yang persiapan persembahan. Ingat dulu jam-jam. Kami
Tuhan kami bersama kurban perahu di salib. Bersama roti dan air ini kita persembahkan kedua mempelai. Kita juga persembahkan saudara-saudara kita yang minta untuk didoakan bersama. Kita berdoa mohon berkat Tuhan yang berlimpah bagi semua keluarga dari kedua mempelai yang tidak sempat hadir dalam perayaan Kris ini. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Mama Yasinta Mutuasa dan semua arwah dari keluarga besar suku Maut Alan dan suku Hakor. Kita mohon keselamatan kekal untuk semua arwah dari keluarga besar suku Sulimetan, suku Tagata, suku Bulpor, suku Relako. Kita mohon keselamatan kekal untuk arwah Ferdinandus Mau dan Ignatius Taimau. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semua persembahan ini diberikan oleh Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh keluarga yang khusus. Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doa kami dan sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk para mempelai ini. Mereka telah Dikau satukan dalam pernikahan ini. Semoga dengan perayaan Kristi ini mereka semakin menerima dan mereka semakin mencintai dan semakin mengasihi Dikau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantaran kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lakukan maka pujian-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, in excelsis. Berdoalah saudara-saudari supaya sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Dominikus serta semua rohaniwan. Limpahkanlah berkat-Mu Tuhan bagi kedua hamba-Mu Sisko dan Nia yang dalam perayaan keselamatan ini di hadapan kami sekalian, mereka telah mengikrarkan untuk saling mencintai sebagai suami istri Katolik. Berkatilah mereka dan setiap usaha mereka untuk membangun keluarga yang Katolik di hari-hari yang akan datang. Juga limpahkanlah berkat-Mu bagi Bapak Mama Saksi, kedua keluarga dari dua mempelai, juga semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih.
Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan berjanji sebagai suami istri, terpandang karena berhidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Disatukan oleh Allah
dalam kasih-Nya. Semoga cinta yang akan diikatkan bertahan selalu dalam untung malam. Kita tercipta untuk bersatu.
dalam ikatan cinta Tuhan. Walau gelombang badai menghadang, Engkau dan aku satu. Selamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sumber cinta sejati, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan dan mempersatukan kedua anak-Mu, Sisko dan Nia, dalam cinta kasih-Mu. Semoga Engkau selalu hadir di tengah rumah tangga mereka. Ketika mereka tertawa, biarlah Engkau yang memberi sukacita itu. Dan ketika mereka sedih, biarlah Engkau yang hadir menguatkan mereka. Dan jadikanlah mereka satu hati, satu pikiran, dan satu cinta sampai akhir hayat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan yang Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Karena yang menikah ini adalah selain mereka dua bung, tetapi mereka dua juga adalah bung dan bing. Sebagai bung dan bing, Pak Sisko minta maaf, Anda Emil, istrimu senior. Bung dan Bing semuanya turut berbahagia. Sebagian besar yang menyanyi dalam misa ini, mungkin sebagian ada dalam perjalanan menuju ke sini. Selamat berbahagia untuk semuanya. Untuk keluarga, kurang kalau ada itu bukan orang punya, itu keluarga punya. Kalau semua yang baik, itulah yang terbaik yang sudah diperjuangkan oleh keluarga sebagai kado hadiah bagi kedua anak. Tidak boleh keluar misa, tidak boleh pasak sana sini. Semuanya telah berjalan. Berusahalah untuk bahagia. Sebentar malam ada acara. Ada Bung Simon siap di mana, Bos? Penanggung jawab keamanan ini. Bung Simon, acara syukuran nikah bukan kesempatan jual Shopee. Para penjual Shopee tidak boleh jadikan acara syukuran nikah untuk cari uang dengan jual Shopee. Sebentar acara tidak boleh ada yang jual Shopee di depan tenda. Dengar para penjual Shopee, jual Shopee diam-diam di rumahmu. Bila perlu jam 8 tutup sudah kios, supaya tuan pesta tidak menyiapkan Shopee. Kita yang ada di dalam tenda pesta itu juga dalam keadaan segar. Ini tuan pesta tidak siap Shopee, tapi semua yang ada di dalam tenda mabuk semua. Tidak tahu mereka punya mabuk ini dari mana. Tidak boleh jual Shopee, Bung Simon. Nah. Ajuda, terima kasih banyak. Ini mereka ini Ajuda ada menghayal bilang suatu saat kami punya begini. Tapi ada yang bilang saya nanti jadi suster, jadi tidak akan begini. Nah itu mama setuju. Dia setuju untuk orang tuanya, kalau dia punya berencana. Nanti mama mau terima babies. Kau sponsor, terima kasih banyak. Bapak Ignas bersama kawan-kawan. Bapak Ignas datang bersama si buah hati. Ini adalah tanda cinta sejati.
Mama berhalangan gendong anak, baiklah bapak juga bisa gendong anak. Jangan pikir yang gendong anak itu hanya mama-mama. Bapak-bapak gendong anak 1 jam langsung cubit ke menangis. Tapi bapak-bapak juga pergi kebun bilang mama harus ikut. Bapak punya urusan libatkan mama, tapi mama punya urusan bilang tidak boleh libatkan bapak. Itu tidak benar. Harus semuanya sama-sama. Bapak Ansel sama-sama. Kalau istri lagi masak, bapak gendong anak macam Bung Ignas hari ini. Mama mungkin di sekolah kan katanya dengan bapak menikmati lah kebahagiaan masih. Bapak biasanya begini pulang malam. Mungkin itu saja. Saya tahu bahwa dari keluarga pasti mau sampaikan 1-2 kalimat. Tetapi mengingat sudah jam 2, anggap saja kita sudah tahu apa yang mau disampaikan oleh keluarga. Pasti terima kasih dan maaf, semuanya dimaklumi. Amin. Amin. Berkat tutup sudah ya. Baik. Keluarga kalau mau omong sebentar di tenda syukuran baru tambah-tambah sedikit kalimatnya. Sekarang kita berdiri mohon berkat Tuhan. Sekali lagi selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Haleluya.
Dalam nama Bapa. Lihatlah. Dengan